Anda sudah mendapatkan informasi tadi kami sudah gambarkan sedikit kebijakan memang yang akan diberlakukan oleh pemerintah selama memperlakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dalam masa Nataru, Natal dan Tahun Baru di penghujung tahun 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kemudian juga ada beberapa tempat ramai atau yang menjadi titik pusat keramaian seperti alun-alun juga nanti rencananya ditutup dan ada beberapa tempat seperti mal, kemudian tempat makan, rumah makan dan sebagainya itu nanti kapasitasnya akan dikurangi menjadi 50%. Apa dasar dari pemerintah untuk bisa memperlakukan ini? Karena kalau yang kita tahu masyarakat Indonesia juga mayoritas sudah divaksin. Kemudian angka saat ini juga cukup rendah sebenarnya. Nanti kita akan dengarkan alasan dari pemerintah. Kemudian juga dari suara dari epidemiolog dan juga nanti yang sudah bersama saya di studio adalah dokter spesialis paru Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sehat dokter? Malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, selain Dr. Erlina juga sudah bergabung bersama kita Pak Pandu Riono selaku epidemiolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik, dan juga akan menjelaskan kepada kita mengenai alasan pemerintah rencananya memperlakukan PPKM level 3 ini di penghujung tahun, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Dr. Alexander Ginting. Selamat malam Pak Pandu, senior. Dan selamat malam Bu Erlina, koleha. Baik, dokter langsung saja masyarakat ingin tahu kenapa sih pemerintah kemudian memutuskan untuk memperlakukan PPKM level 3 ini? Silakan dokter. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita masih dalam situasi pandemi. Jadi pandemi itu belum dicabut, artinya bahwa virus masih bertransmisi di komunitas walaupun dalam skala yang rendah. Bulan 7 yang lalu kita masih PPKM darurat dan kemudian menjadi PPKM level 4 dan kemudian dengan kerja keras semua pihak, masyarakat dan pemerintah bersama Satgas, kita banyak mengangkat kabupaten kota di 34 provinsi yang tadinya level 4-3 menjadi level 2, level 1. Ini menjadi pencapaian kita bersama. Tentu setelah kita PPKM level 1, level 2, tentu banyak terjadi pemulihan kesehatan beriringan dengan pemulihan kesehatan, aktivitas sosial, aktivitas budaya, bahkan kita sudah menyelenggarakan PON dan kemudian menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial budaya lainnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa protokol kesehatan ini menjadi salah satu instrumen yang harus tetap dikendalikan dan diimplementasikan, baik perorangan, baik komunitas, baik secara seluruh kolektif di Indonesia ini, dalam rangka menjaga supaya levelisasi ini tetap bisa dipertahankan. Nah yang berikut bahwa kita melihat beberapa negara di Eropa, bahkan juga di Asia Tenggara, kendati pun infrastruktur kesehatannya sudah baik, vaksinasinya juga sudah lebih dari 70%, ternyata terjadi lonjakan kasus. Walaupun mortalitasnya tidak begitu tinggi, tetapi angka kesakitannya cukup tinggi dan bahkan disampaikan bahwa minggu-minggu terakhir ini di atas 50 ribuan, khususnya di Jerman maupun Prancis. Jadi ini merupakan salah satu alarm bagi kita di Indonesia untuk bisa memperhatikan ini. Bahwa kewaspadaan itu harus di atas segala-galanya. Baik. Walaupun kita dalam situasi sekarang lebih pelonggaran. Baik. Nah dalam rangka menjawab masalah November dan Desember, di mana kita akan menghadapi libur yang panjang, kegiatan keagamaan antara Natal dan Tahun Baru, ini harus benar-benar kita awasi. Jadi kalaupun misalnya pemerintah menetapkan PPKM level 3, bukan berarti seluruh kabupaten kota di 34 provinsi turun peringkat. Jadi PPKM itu adalah instrumen untuk mengendalikan mobilitas. PPKM adalah instrumen untuk mengendalikan agar 3T, 3M di tingkat desa dan di kelurahan tetap terjaga dan terlaksana. Jadi dalam rangka Nataru ini, PPKM itu lebih menjadi instrumen. Baik. Untuk apa? Pertama, larangan mudik, tapi tidak melarang untuk libur. Kemudian menerapkan PPKM level 3 dalam rangka kegiatan aktivitas sosial masyarakat. Okay. Kemudian pegawai negeri dilarang cuti, tapi sekolah tidak libur. Kemudian alun-alun ditutup, mal buka 50%, jamnya juga dibatasi. Tempat wisata tetap dibuka, artinya libur tetap. Yang dikendalikan itu adalah pergerakan massanya, pergerakan mobilitasnya. Saya pasti yakin
Dr. Pandu Riono pasti yakin bahwa pergerakan yang tinggi, mobilitas yang tinggi, kerumunan yang tinggi, ini berakibat nanti terjadi transmisi. Jadi ini kira-kira bentuknya. Ya, baik Dr. Alex. Langsung saja diberikan tanggapan. Pak Pandu, memang kita harus waspada, tapi apakah memang perlu diberlakukan PPKM level 3 di akhir tahun ini, Pak Pandu? Iya, jadi memang ada masalah isu besar, pengertian tentang PPKM itu sendiri, pengertian tentang antisipasi Nataru, dan ketakutan yang berlebihan terhadap lonjakan kasus di akhir tahun akibat Nataru. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa Indonesia sekarang dalam kondisi pandemi yang terkendali, ya kan? Dan tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk meningkatkan level PPKM atas dasar ketakutan. Tetapi itu selalu dimanfaatkan untuk itu. Nah ini menurut saya tidak benar itu, karena tidak punya basis epidemiologi. Waktu kita menetapkan level 1, level 2, level 3, level 4, itu ada kesepakatan menggunakan indikator-indikator epidemiologi yang sampai sekarang tidak ada. Tidak ada tanda-tanda kenaikan, ya kan? Oke, ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap kenaikan kasus. Hanya paranoid saja. Kasus akan meningkat. Pertama, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Satu adalah adanya varian baru yang lebih ganas daripada Delta. Di Indonesia sekarang Delta. Tetapi sejak Juli ketika terjadi penyebaran yang luar biasa terhadap varian Delta, kita bulan Agustus bisa menurunkan dengan cepat dan terus mempertahankan sampai sekarang, sampai akhir November, sampai akhir Desember nanti dan seterusnya. Seharusnya ditanya, kenapa? Semua orang dunia bertanya, kenapa Indonesia begitu cepat sementara di negara lain tidak bisa mengatasi? Karena cakupan vaksinasi kita pada kelompok-kelompok yang strategis, yaitu yang tinggal di aglomerasi dan juga yang menjangkau orang dengan komorbid dan lansia, walaupun tidak di semua wilayah. Kedua, kita tahu bahwa Indonesia sejak bulan Maret sebelum kita tahu ada vaksinasi massal itu, 44% penduduk Jakarta, terutama yang kita tahu adalah sudah mempunyai imunitas, padahal belum divaksinasi. Kemudian dengan adanya dua kombinasi ini, kita menamakan sebagai tingkat imunitas di populasi, bahwa imunitas itu bisa dibangun dengan satu, dengan infeksi alamiah, kedua dengan vaksinasi. Sehingga dampaknya, sekarang kita bisa melihat tingkat imunitas di populasi sudah cukup tinggi, bisa membantu menekan penularan dan bisa menekan kematian dan menekan hospitalisasi. Itu yang harus diperhatikan. Dan yang tiga, bukan berarti kita membiarkan kekhawatiran untuk mengatasi kemungkinan ada lonjakan. Tapi apakah perlu dengan PPKM level 3 ini diberlakukan hampir di semua wilayah dan mengubah kebijakan yang selama ini disepakati? Kalau mau ada aturan, buatlah aturan yang memang spesifik untuk Nataru, bukan PPKM. PPKM itu sangat kompleks, ada penutupan ini, dan sebagainya. Itu kondisi yang kebijakan yang sudah disepakati. Kenapa kok pemerintah malah mengambil kebijakan membingungkan masyarakat? Ya kan? Jadi apa aturan yang saya anjurkan? Pertama, misalnya pelaku perjalanan. Sekarang pelaku perjalanan sudah jauh lebih baik, di mana orang yang boleh bepergian sudah divaksinasi minimal 1 kali. Tingkatkan saja. Yang boleh bepergian, yang boleh berkumpul, yang boleh melakukan kegiatan ibadah dan sebagainya, itu yang sudah divaksinasi 2 kali. Dan kalau perlu diberikan dengan tes antigen atau tes PCR statusnya negatif. Itu kondisi yang kita bisa manfaatkan untuk meningkatkan bahwa penduduk yang melakukan aktivitas betul-betul penduduk yang sudah divaksinasi dan kondisinya memang aman untuk mereka berkumpul. Dengan demikian, kita secara logis, dengan akal sehat, bisa menekan dan bisa memberikan kesempatan penduduk tetap beraktivitas tanpa menghambat, kan tidak mungkin menyekat. Ya, jadi ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Jangan kemudian melakukan PPKM level 3 di semua wilayah. Itu ketakutan yang nggak perlu. Baik, Pak Pandu. Ya, jadi berpikirlah logis pemerintah. Hai Pak Brigjen Ginting.
Baik Pak Pandu, kita tahan dulu sampai di situ. Nanti Dr. Alexander Ginting setelah jeda bisa berikan komentar kalau Pak Pandu berkata bahwa harusnya ada aturan spesifik untuk Natal Tahun Baru, bukan kemudian memperlakukan PPKM level 3 di berbagai daerah tentunya. Dr. Elina juga bisa berikan tanggapan termasuk menceritakan kondisi saat ini di rumah sakit seperti apa. Apakah juga daya tampung cukup terkontrol, tapi nanti kita akan jeda sejenak dan apakah Bank Indonesia Malam akan segera kembali.